Kita masuk pada hadis yang ke-35. Al-hadisul khamisu wa thalathun. Hadis ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahasadu wa la tanajashu. Janganlah kalian saling hasud dan janganlah kalian saling menipu dalam jual beli. Menipu, tanajas, nanti kita bahas kalau ada waktunya ya. Ya, artinya ya menaikkan harga tanpa sesuatu yang diinginkan itu sekedar untuk supaya dibeli oleh orang atau supaya nggak dibeli oleh orang malahan ya, atau kebalikannya gitu nanti. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling memarahi, saling marah, saling memusuhi. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Ini fiilnya pakai wazan tafa'ala, itu artinya saling. Ya, jadi memerlukan dua orang yang saling melakukan gitu ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian membeli atas jual beli sebagian yang lain, membeli atau menjualnya ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhduluhu, tidak boleh merendahkannya. Wala yahkiruhu, tidak boleh menghinanya. At-taqwa hahuna, wala yakdibuhu, tidak boleh mendustainya, berbohong kepadanya. Wala yahkiru, tidak boleh menghinanya. At-taqwa hahuna, ketakwaan di sini. Wa yushiru ila sadri salasa marad, dan menunjuk ke dadanya 3 kali. Jadi at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi mri'in minasyarr, cukuplah seseorang itu dikatakan melakukan keburukan, ayah qira akhul muslimah, yaitu ketika dia menghina saudaranya muslim. Kullul muslimi alal muslimi haram, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Apa yang haram? Dammuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis ini hadis yang azim, hadis yang agung ya. Merupakan dasar-dasar atau prinsip-prinsip kita dalam bermuamalah dengan sesama kaum muslimin, apalagi sama ikhwan ya. Ini dasar paling utama ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan juga oleh yang lain-lainnya. Beda teksnya dan juga beda urutannya. Misalnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan yang pertama bukan larangan, tapi langsung al muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhduluhu. Seorang muslim, saudara muslim yang lain, tidak boleh mengkhianatinya, tidak boleh berbohong kepadanya, dan tidak boleh merendahkannya. Kulul muslim alal muslim haram, setiap muslim atas muslim yang lain haram. Haram apa? Irduhu wa maluhu wa damu, kehormatannya, hartanya, dan darahnya. At-taqwa hahuna, ketakwaan di sini ya, maksudnya menunjuk kepada dadanya. Bihasbi mri'in minasyarr ayahkira akhul muslim, cukuplah seorang muslim itu dikatakan melakukan yang buruk bila dia merendahkan, meremehkan sesama saudara muslim. Dan riwayat-riwayat yang lain banyak. Tadi itu beda urutan dan beda teks ya. Jadi kalau nanti ada hadis yang semisal, yang beda dengan yang tertulis di sini, yang disebutkan paling atas ini, mungkin dari riwayat yang lain. Jangan bilang, oh ini hadisnya kurang, oh ini seperti ini. Padahal kita belum melihat kepada hadis-hadis yang lain yang sama teks, konteksnya gitu ya. Dan itu banyak sekali nih. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 hadis yang berbicara persis seperti ini. Tadi beda teks, beda urutan. Ya, beda. Ada riwayat Imam Tirmidzi, ada riwayat Imam Abu Daud, ya, ada riwayat Imam Ahmad dan riwayat-riwayat yang lain. Ya, karena satu hadis itu bisa saja yang meriwayatkan itu 30 orang, 60 orang. Itu disebut dengan hadis apa? Mutawatir. Dan kadang-kadang teksnya berbeda-beda. Tapi intinya hadis ini riwayat Muslim, kemudian riwayat-riwayat yang lain saling menguatkan, ya, saling menambahkan. Baik, kita langsung masuk pada pembahasannya. Yang pertama adalah faqauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan ini Jami'ul Ulum wal Hikam. Ustaz Abdul Rasyid pakai apa? Oh, enggak pakai? Enggak pakai kitab? Oh. Hah? Oh, matanya. Tapi matanya ada toh? Ada. Ada di bawah? Sebagian bawah, sebagian enggak. Sebagian udah hafal semua. Oh, gitu ya. Saya khusnudonnya juga begitu tadi. Sebagian pakai HP, jadi intinya di HP. Tidak apa-apa, tidak masalah. HP itu justru itu positif ya, untuk buka apa namanya apa teksnya. Tidak apa-apa, boleh ya, ke HP. Asal jangan ngechat aja ya. Kasihan HP-nya nanti kalau dicat warnanya jadi berubah. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah la tahasadu. Yaitu apa? Janganlah kalian berlaku apa? Hasud. Yakni la yahsudu ba'dukum ba'du. Artinya janganlah sebagian kalian menghasud sebagian yang lain. Wal hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Hasad itu memang ada pada tabiat manusia. Setiap manusia itu memiliki sifat apa? Hasad. Sama seperti memiliki sifat bakhil. Sama seperti memiliki sifat marah. Sama seperti memiliki sifat buruk-buruk yang lainnya. Itu udah tabiatnya apa? Manusia. Sifat egois misalnya, itu ada. Sifat sombong ada. Tapi sifat-sifat itu harus kita tekan, harus kita tahan, harus kita kendalikan. Ya, jangan sampai menguasai kita, gitu maksudnya ya. Karena sudah sifat tabiatnya manusia. Manusia misalnya ya pengen menangi dewi, ya itu memang begitu. Pengen diangkat atau dihormati atau yang lain-lain. Termasuk ini adalah hasad. Wa huwa anal insan yukrihu ayyafuqahu ahad min jinsihi fi syai'in minal fadail. Yaitu sifat hasad itu kalau manusia itu, setiap manusia itu nggak seneng kalau ada orang lain yang lebih tinggi, lebih baik daripadanya dalam masalah keutamaan, ilmu, harta, anak, istri, apalagi. Ya, ngerti bojo temennya nikah lagu panas. Wah, ngalahke aku kayak. Misalnya, dia anak neh ngono, wah alhamdulillah, masyaallah. Tapi yo jane wonge pengen, wah aku itu anakku kursi siji wong kau iso kaya banget ini. Nah, ya. Sama dapat harta, dapat sukses ngono. Ya. Jadi kadang-kadang ya meskipun kita senang juga, tapi kita juga pengen seperti dia. Ada sifat seperti itu udah lumrahnya manusia, ya. Ya. Jadi orang itu nggak senang kalau ada yang melebihi pada dirinya. Ya, dalam masalah keutamaan apa aja, ya, baik ilmu, harta dan lain sebagainya. Nah, cuman nanti summa yang qasimun nasu ba'da hadza ila aqsam. Namun setelah itu manusia itu terbagi menjadi beberapa kelompok, gitu ya. Jadi setiap orang itu nggak senang sebenarnya kalau diungguli oleh orang. Cuma nanti bagaimana dia menyikapinya itu terbagi beberapa kelompok manusia. Yang pertama, faminhum mayyas'a fi ziwali ni'matil mahsudi bil baghi alai bil qawli wal fil. Di antara mereka yaitu mereka menginginkan supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang darinya.
ya, dengan cara berbuat melampaui batas baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ya. Bagaimana nikmat yang ada pada orang itu hilang. Ini terbagi dua. Orang yang seperti ini terbagi. Pertama, yang hilang kemudian pindah ke dirinya. Gimana caranya yang dimiliki orang itu hilang dan pindah kepada dirinya. Ini yang sering mungkin orang menyebutnya as-suh. Ada bakhil, ada suh. Nah, suh itu lebih berat daripada bakhil. Kalau bakhil itu, ini biasanya kalau dalam kitab adab fi hamalatil Quran, ya, yaitu adab-adab para pengemban Al-Quran itu, karangan Imam Nawawi, beliau menyebutkan 3 ciri ini: bakhil, suh sama hasad. Ini bertautan, berkaitan erat. Orang itu kalau bakhil biasanya dia hasad, irenan, ya, dengki, ada kedengkian, ada iri sama orang. Kalau bakhil kemudian larinya kepada orang kalau bakhil larinya kepada hasad tadi, ya. Cuman bakhil dan suh itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bakhil itu cukup dia, yang penting pokoknya orang itu hilang nikmatnya. Suh itu bagaimana nikmat orang lain itu hilang tapi kemudian kembali kepada dirinya. Ada yang mengatakan kebalikannya justru, ya. Tapi bagaimanapun tetap keduanya itu tidak baik, ya. Baik bakhil maupun suh. Ya, suh itu dalam surat apa? Al-Hasyr ayat yang ke-8. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul wa may yuqa syuha nafsihi, dan barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari sifat syuh pada dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itu orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang berhasil dalam apa? Mengendalikan dirinya. Yuqa syuha nafsihi, kalau nggak salah dalam surat Al-Munafiqun juga ada, ya. Surat Al-Hasyr, ayat yang ke-9, ya. Antara 8 dan 9 Al-Hasyr. 8, 9, 10. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya. Kebakhilan. Jadi dari yang pertama tadi ada 2 kelompok. Satu, yang menginginkan supaya nikmat orang itu hilang dan pindah kepada dirinya. Yang kedua, yang lebih rendah adalah yang menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Nah, itu saja. Nah. Wa huwa syarruhuma wa akhbathuhuma. Wa hadha huwal hasadul madmum al manhiyu an. Dan ini kalau Imam Ibnu Rajab itu mengatakan yang hanya hilang itu atau hilang yang kedua-duanya itu adalah hasad yang paling tercela, yang paling jelek, ya, yang paling buruk. Wa huwa kana dzanbu iblis haitsu hasada Adam alaihissalam lamma ra'ahu qad faqa 'alal malaikati bi anna khalaqahu Allah biyadihi wa asjada lahu malaikatahu wa ilmuhu wa 'allamahu asma'a kulli syai', ya. Wa askanahu fi jiwarihi. Nah, jadi hasadnya iblis itulah yang terjadi pada hasadnya iblis terhadap Adam. Iblis hasad terhadap Adam, apa saja yang dihasadi, yang dia ireni apa? Ya. Pertama, Allah menciptakan langsung Adam dengan tangannya, langsung. Ya. Yang kedua, Allah jadikan para malaikat sujud kepadanya. Yang ketiga,
Allah berikan ilmu, ajarkan ilmu kepada Adam nama-nama benda. Ya. Yang keempat, Allah jadikan dia berada di sisinya. Nah, jadi 4 ini yang menjadikan iblis itu hasad kepada Adam. Ya. 4. Yang pertama apa tadi? Allah ciptakan langsung dia, ya, dengan tangannya. Yang kedua, Allah jadikan para malaikat sujud kepadanya. Yang ketiga, Allah ajarkan nama-nama benda. Ya. Yang keempat adalah Allah tempatkan dia berada di sisinya. Ya, Masya Allah. Ini 4 keistimewaan yang Allah berikan kepada Adam daripada iblis. Sementara iblis cuma satu aja yang dia miliki keutamaannya, apa? Diciptakan dari api. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Ya, jadi keutamaannya itu 4:1. Ya, kalah. Makanya iblis hasad. Ya, berlaku hasad. Masya Allah. Fama zala yas'a fi ikhraji minal jannah hatta akhraja minha. Sehingga iblis tadi berusaha terus-menerus bagaimana caranya supaya Adam itu keluar dari surga, dan sampai berhasil mengeluarkan Adam dari surga. Ya. Meskipun itu semua takdir Allah, tapi itu ada sebab musabab, gitu ya. Ada asbab musababnya, yang mana itu kita bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi bahwa hasad ini adalah dosa, ya, dosa yang membinasakan manusia, bahkan membinasakan iblis, bahkan membinasakan semua yang punya sifat ini. Ya. Sebagaimana yang dikatakan di sini, wayarwi an Ibnu Umar, diriwayatkan, ya, Ibnu Umar diriwayatkan dari Ibnu Umar, wayurwa, ya, anna iblis, bahwa iblis qala lin Nuh, berkata kepada Nuh alaihissalam, isnatani bihima ahlaka bani Adam. 2 hal yang menyebabkan anak Adam itu celaka, binasa. Yang pertama al-hasad, yaitu hasad. Wabil hasadilu intu wa ja'altu syaitonan rojiman. Karena hasad itulah aku dilaknat dan aku dijadikan syaitan rojiman. Rojim itu, ya, syaitan itu dari kata syatona, yang artinya apa? Jauh. Artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rojim, terlaknat, atau bahasanya marjumun, dilemparkan, yaitu dilemparkan, dijauhkan dan dimasukkan ke dalam api neraka. Syaitonir rojim, ya, yang terlaknat. Yang terlaknat itu maksudnya dia masuk ke dalam api neraka, ya. Yang kedua adalah al-hirs. Apa al-hirs? Tamak, ya. Wabil hirsi ubiha Adam al jannah kullaha, ya. Fa asabtu hajati minhu bil hars. Dengan tamak tadi, Adam itu sebenarnya dibolehkan semuanya untuk memakan semua yang ada di surga kecuali 1. Lalu aku berusaha untuk apa? Dapat berhasil misiku itu karena sifat tamak tadi. Jadi dia menggoda Adam supaya dia berlaku tamak, yaitu dengan apa? Memakan buah khuldi. Meskipun namanya katanya dalam riwayat bukan buah khuldi. Ya. Khuldi itu kan kekekalan. Artinya sebenarnya itu larangan, tapi iblis membuat tipu daya, membuat makar. Sebenarnya kamu itu nggak boleh makan itu, ya. Itu karena kamu nanti nggak kekal di surga. Biar kamu kekal di surga, kamu harus makan itu. Ya, dia ada rasa ketamaan pada diri Adam supaya dia kekal di surga. Padahal sebenarnya dia sudah kekal di surga, gitu. Ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sudah diberikan tempatnya di surga. Ya, akhirnya karena rasa tamak itu tadi, kemudian Nabi Adam memakan buah khuldi, ya. Jadi lungsuran anak istri kita itu,
Ya, kecuali yang kita sedekahkan. Yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sesungguhnya gitu. Harta kita yang sesungguhnya. Nah, cuman kita itu senengnya malah disimpan. Nek kon sedekah wegah ning nek kon ngentekke nggo jajan, tinggo wah mewah-mewahan, tinggo apa lagi? Ya, kalau untuk kebaikan, untuk menjamu misalnya para masyayikh atau untuk para santri, anak yatim, wah luar biasa. Itu kebaikan-kebaikan, ya. Wa yut'imul ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan beri makan dari makanan yang dia sukai kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang tertawan. Masya Allah. Ini namanya ghibthah, ya. Hasad ini namanya ghibthah. Jadi pakai kata hasad itu isti'arah, pinjem nama. Sebenarnya qismun akhar, ini yang terakhir ya. Ya, golongan yang keempat adalah idza wajada min nafsil hasad sa'a fi izalati. Kalau ada hasad pada dirinya, dia berusaha untuk menghilangkannya. Wa fil ihsani ilal mahsudi bi isdail ihsan ilaihi wa du'a'u lahu wa nasyru fadhailihi. Jadi kalau dia ada hasad, misalnya saya hasad sama Mas Fatih gitu ya, kita justru kita hilangkan hasadnya, kita berbuat baik padanya, mendoakannya, menyebarkan kebaikan pada dirinya gitu. Cara menghilangkan hasad gitu. Antum punya hasad pada orang siapa? Si fulan. Hasad terhadap apa? Oh, terhadap hartanya atau apa? Nah, kita berusaha berbuat baik padanya, mendoakannya, kemudian menyebarkan kebaikan-kebaikan yang dia miliki untuk memerangi hasad tadi. Insya Allah hasadnya akan jadi hilang. Jangan malah tadi itu memprovokasi, mengadu domba, dan supaya harta atau nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini satu kata dulu ya. Wala tahasadu. Nanti insya Allah ya, nanti dah Ustaz Rasyid ya. Kalau besok diulangi ya nggak apa-apa, barangkali saya ilmunya belum sempurna. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada kita semuanya. Sekali lagi jangan sampai kita hasad, karena hasad itu yang pertama kali dosa dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya iblis iblis laknatullah alaih. Dan hasad dibolehkan dalam perkara agama. Ya, dalam perkara diniyah agama. Tapi kalau dalam perkara duniawi itu ya jadi tidak baik, apalagi kalau hasadnya ya tadi ada unsur-unsur negatifnya, supaya milik orang lain hilang dan kembali kepada dirinya. Ya, naudzubillahi min dzalik wa wallahu taala alam bisawab. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.